tentang listrik statis. Oke. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan lebih memadatkan materinya dari materi sebelumnya ya. Dengan kata lain akan ada review atau pengulangan dari materi sebelumnya. Jadi fokus ya. Oke, listrik statis berarti listrik yang tidak mengalir. Statis itu artinya diam ya. Baik. Berikutnya, kalau kita perhatikan aplikasi dari listrik statis ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh pada kasus ini. Pada kemasan produk minuman kesehatan tercantum tulisan yang mengandung mineral dan ion. Apa maksudnya? Oke, jadi dijelaskan bahwa ion itu adalah jenis dari atom ya yang bermuatan listrik ya. Jadi untuk menguasai pembelajaran listrik statis kita harus mengenal atom terlebih dahulu ya. Karena yang kita bahas itu adalah tentang muatan ion ya. Berikutnya, bagaimana cara membuat muatan listrik pada benda? Ada beberapa cara. Contohnya seperti pada gambar, ya, ada kain wol digesekkan ke penggaris plastik, ya, ada kain wol digesekkan ke penggaris plastik, ya. Jadi terjadi perpindahan muatan, ya. Kalau perpindahan muatannya seperti ini penjelasannya, bahwa penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik yang menjadi permuatan listrik negatif karena elektron dari kain wol ini berpindah ke penggaris plastik. Makanya penggaris plastiknya ini menjadi permuatan negatif semua ini, ya. Paham ya? Baik, berikutnya dengan cara seperti ini. Awalnya kedua benda ini netral, yaitu antara kaca dengan kain sutra. Namun setelah kain sutranya digosokkan ke kaca seperti ini, ya, apa yang akan dihasilkan? Maka akan ditemukan pada kaca akan bermuatan positif. Kenapa kaca jadi bermuatan positif? Karena muatan positif dari kain sutra berpindah ke kaca. Atau sebaliknya, muatan negatif dari kaca berpindah ke kain sutra, menyebabkan kaca semakin positif. Jadi ingat, yang kita perhatikan itu adalah perpindahan muatan negatif, bukan muatan positif. Jadi kalau seperti ini, artinya pada kasus ini, muatan negatif dari kaca lah yang berpindah ke kain sutra. Ingat, jangan perhatikan muatan positifnya. Yang kita perhatikan itu perpindahan muatan negatifnya, atau yang sering juga disebut dalam sehari-harinya adalah elektron. Ya. Baik kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca berpindah ke kain sutra. Jadi elektron kaca ini yang berpindah ke kain sutra. Ya. Bukan elektron dari kain sutra ke kaca, melainkan yang dari kain sutra ke kacanya ini muatan positif. Muatan positif ini bukan elektron namanya. Kalau muatan positif itu namanya kation ya. Oke. Berikutnya bagaimana interaksi antar muatan listrik? Seperti kita ketahui, kalau muatannya sama atau sejenis, berarti akan saling tolak menolak satu sama lain ya. Seperti kasus ini adalah ada kaca dengan kaca. Kita dekatkan kacanya ke kaca yang satu lagi, maka kaca yang satu lagi ini akan menjauh. Oke, muatan sejenis bila didekatkan saling tolak. Ya, itu kesimpulannya. Interaksi antar muatan listrik yang tidak sejenis ya, antara plastik yang bermuatan negatif dengan kaca yang bermuatan positif. Kita perhatikan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah bahwa plastik akan ditarik oleh kaca, atau kebalikannya kaca akan ditarik oleh plastik ya, sama saja. Artinya kalau dia interaksi antar muatan listrik yang berbeda jenis akan dihasilkan interaksi yang bersifat tarik menarik ya, bukan tolak menolak ya. Baik, mengingatkan kembali untuk hukum Coulomb, ada dua jenis muatan pada gambar kita, yaitu muatan positif Q1 dengan muatan positif Q2 yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian didekatkan, apa yang terjadi? Maka interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Kedua muatan akan saling menjauh karena kedua jenis muatan adalah sama ya. Nanti ketika muatan satu menjauh, maka akan dihasilkan gaya Coulomb pada muatan satu. Kemudian muatan kedua menjauh, dihasilkan gaya Coulomb pada muatan kedua. Gaya itu disimbolkan dengan F ya, karena bahasa Inggris dari gaya itu adalah force, sehingga diambil huruf depannya adalah F. Nah, ketika terjadi interaksi tolak-menolak atau saling menjauh antara kedua muatan, maka akan dihasilkan jarak. Jarak ini disimbolkan dengan R.
ya, di mana nanti kalau kasusnya berbeda, contohnya kasus yang berbeda itu adalah bagaimana kalau muatannya berbeda jenis. Jadi Q1-nya muatan positif, sedangkan Q2-nya kita buat muatan negatif. Bagaimana gaya interaksinya? Gaya interaksi atau gaya Coulombnya pastinya untuk yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik ya. Ya, seperti ini, akan saling tarik-menarik. Maka dihasilkan gaya Coulomb negatif menuju ke positif dan gaya Coulomb positif menuju ke muatan negatif ya. Dan akan dihasilkan jarak antar muatan ya, itu disimbolkan dengan R. Oke, ini adalah kesimpulannya dari kasus tadi bahwa besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buatan akan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ingat, berbanding lurus dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak, tapi jaraknya dikuadratkan, jangan lupa. Nah, sehingga dirumuskan gaya Coulomb itu seperti ini. Ya, diingat kembali, ini adalah rumus dari gaya Coulomb, dihafalkan karena nanti ada soal kita yang seperti ini, menggunakan gaya Coulomb. Di mana F-nya itu gaya Coulomb, Q-nya itu adalah muatan dalam satuan Coulomb C, R itu adalah jarak dalam satuan meter, K itu adalah ketetapan, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, contoh soalnya seperti ini. Jadi ada dua muatan, ya. Q1-nya 6 mikro. Jadi membaca ini mikro ya. Mikrometer. Berarti kalau mikrometer itu 10 pangkat minus 6 meter. Seperti yang kita pelajari di notasi ilmiah di kelas 7, ya. Jadi Q2, muatan 2 itu adalah 12 mikrocoulomb. Berarti kalau dia mikro, 10 pangkat minus 6 coulomb. Berarti 12 mikrocoulomb, 12 kali 10 pangkat minus 6 coulomb, ya. Terpisah sejauh 30 cm antara dua muatannya, berarti ini R-nya. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua muatan tersebut. Gaya yang di sini dimaksud gaya Coulombnya ya. Gunakan tetapan K-nya sekian. Oke. Dari data soal dapat kita ketahui ya, kita peroleh data seperti berikut. Q1-nya 6 mikrocoulomb. Kalau dikonversi ke dalam coulomb berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Q2-nya 12 mikrocoulomb. Kalau dikonversi ke dalam coulomb menjadi 12 kali 10 pangkat minus 6. Jarak antara kedua muatan adalah 30 cm. Kalau dikonversi ke meter, yang kita pakai itu meter ya, nah ya. Ingat, yang kita pakai itu meter, bukan satuan yang lain. Karena satuan yang distandarkan, yang dibakukan itu adalah meter. 30 cm berapa meter? Yaitu 0,3 meter. Kalau ditulis kembali dalam bentuk notasi ilmiah, berarti 0,3 meter itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 1. Karena desimalnya di sini hanya 1 aja nolnya. Sehingga menjadi 10 pangkat minus 1 meter. Sehingga diperoleh, kalau kita masukkan data ini semua ke dalam rumus yang tadi Bapak tunjukkan, F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya segini, 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi 6. Q2-nya 12. R-nya adalah 3. Tapi jangan lupa di rumusnya itu dikuadratkan dulu. Sehingga akan diperoleh seperti ini. 9 kali 6 kali 12. Disatukan dulu di depan. Ya, 10 kali pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6. Perhatikan pangkatnya. 9 dengan minus 6. Kalau dijumlahkan akan menghasilkan 3. 3 dengan minus 6. Kalau dijumlahkan akan menghasilkan minus 3. Sehingga diperoleh total hasil dari pemangkatannya yaitu 10 pangkat minus 3. Ya. Jadi 10 pangkat 9 disatukan dengan 10 pangkat minus 6. Dikalikan lagi dengan 10 pangkat minus 6. Inilah hasilnya menjadi 10 pangkat minus 3. Ya. Jadi yang 9 kali 6 kali 12 itu kita satukan semua di depan. Nah, untuk jaraknya, R-nya kita kuadratkan. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat itu adalah 9 ya. 10 pangkat minus 1 kuadrat, pangkat minus 1-nya ini tinggal kita kali 2 aja ke kuadratnya ini. Berarti menjadi 10 pangkat minus 2. Gitu. Jadi seandainya ini 10 pangkat minus 2, berarti dikuadratkan menjadi 10 pangkat minus 4. Dari mana itu? Dari minus 2 dikali dengan 2. Ya. Sehingga nanti angka 9 pada bagian penyebut dengan angka 9 pada bagian pembilang bisa dicoret, ya dapat dicoret sehingga diperoleh hasil 6 kali 12 yaitu sebesar 72. Jadi 72 lah nanti dikalikan dengan 10 pangkat minus 3, itulah nanti hasilnya 72 kali 10 pangkat minus 3. Satuan gaya itu adalah Newton ya, karena penemu gaya itu adalah Sir Isaac Newton.